Pertanyaan mengenai mengapa kita bermimpi sebenarnya belum memiliki satu jawaban pasti yang disepakati oleh seluruh ilmuwan. Namun, sains dan psikologi memiliki beberapa teori kuat yang saling melengkapi untuk menjelaskannya. Berikut adalah alasan utama mengapa manusia bermimpi dari berbagai sudut pandang. 1. Sudut pandang biologis, sains otak. Secara biologis, mimpi sebagian besar terjadi pada fase tidur REM, Rapid Eye Movement. Pemrosesan memori, saat Anda tidur, otak sebenarnya sangat sibuk. Teori ini menyatakan bahwa mimpi adalah efek samping dari otak yang sedang membereskan data. Otak memilah informasi yang Anda terima seharian, memutuskan mana yang perlu disimpan sebagai memori jangka panjang, dan mana yang harus dibuang, dilupakan. Aktivitas saraf acak, teori aktivasi sintesis. Teori ini menyebutkan bahwa selama tidur REM, sirkuit di batang otak mengirimkan sinyal listrik acak. Bagian otak yang lebih tinggi, cerebrum, mencoba menafsirkan sinyal-sinyal acak ini, dan menjahitnya menjadi sebuah cerita, yang kita rasakan sebagai mimpi. Karena sinyalnya acak, mimpinya seringkali menjadi aneh atau tidak logis. 2. Sudut pandang psikologis. Psikologi melihat mimpi lebih kepada fungsinya terhadap kesehatan mental dan emosi. Regulasi emosi, terapi semalam. Mimpi diyakini membantu kita memproses emosi yang intens. Saat bermimpi, otak memutar ulang situasi emosional, tetapi dalam kondisi tubuh yang rileks, zat kimia pemicu stres seperti noradrenalin menurun di otak saat REM. Ini memungkinkan kita mencerna kejadian menyedihkan atau traumatis di lingkungan yang aman. Pemenuhan keinginan, teori Freud. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, berpendapat bahwa mimpi adalah jalan bagi hasrat atau keinginan bawah sadar kita untuk muncul. Hal-hal yang kita inginkan, tetapi tidak bisa kita lakukan di dunia nyata karena norma sosial atau aturan, seringkali terwujud dalam mimpi. 3. Teori evolusi, simulasi ancaman. Teori ini cukup menarik karena melihat mimpi sebagai mekanisme bertahan hidup purba. Latihan menghadapi bahaya, hipotesis ini menyebutkan bahwa mimpi buruk, seperti dikejar hewan buas atau jatuh, adalah cara otak melatih kita menghadapi ancaman. Dengan mensimulasikan bahaya saat tidur, insting kita dilatih untuk bereaksi lebih cepat jika menghadapi bahaya serupa di dunia nyata. Mengapa mimpi sering terasa aneh? Saat fase tidur REM, bagian otak yang bernama korteks prefrontal, yang bertugas mengatur logika, perencanaan, dan rasionalitas, menjadi kurang aktif. Sebaliknya, bagian sistem limbik yang mengatur emosi sangat aktif. Inilah sebabnya mengapa dalam mimpi kita sering menerima hal-hal tidak masuk akal, seperti bisa terbang atau tiba-tiba berada di tempat berbeda, sebagai sesuatu yang nyata saat itu terjadi, dan seringkali disertai emosi yang kuat.